Di usia senjanya, seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya harus menghadapi kenyataan pahit. Rumah yang ditempatinya direbut paksa dan dihancurkan di depan mata. Rumah tempat dirinya bernaung rata dengan tanah. Tangis dan luka jadi saksi saat kekerasan datang tanpa belas kasihan. Kasus yang berawal dari silang sengketa kepemilikan rumah ini berujung ke ranah pidana. Peristiwa ini terjadi pada 6 Agustus 2025 lalu. Puluhan orang datang menyerbu rumah yang ditempati Nenek Elina. Mereka memaksa sang nenek keluar dengan alasan lahan telah berpindah kepemilikan kepada seorang pria bernama Samuel. Nenek Elina bilang rumah itu telah dia tempati sejak 2011 silam. Cekcok tak terhindarkan hingga berujung kekerasan. Korban luka serius di wajah, bibir, dan lengan. Tidak hanya mengusir sang nenek, para pelaku juga mengangkut isi rumah. Akibatnya seluruh harta benda milik Nenek Elina lenyap, termasuk dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah yang diduga menjadi bukti hak kepemilikan sah. Upaya ambil paksa tidak berhenti sampai di situ, saudara. Rumah yang telah menjadi tempat berteduh Nenek Elina selama belasan tahun juga dirobohkan dan hanya menyisakan puing-puing yang berserakan. Inilah tempat tinggal sementara Nenek Elina usai diusir paksa dari rumahnya di Dukuh Kuwukan, Surabaya. Tidak hanya kehilangan tempat tinggal, Nenek Elina mengaku sejumlah barang dan dokumen penting miliknya juga ikut hilang pasca pengusiran. Ia berharap rumahnya dibangun seperti semula dan semua surat-surat berharga juga dikembalikan. Saya minta dikembalikan. Apa aja itu Nek yang hilang? Seperti asal lah. Surat-surat, Iya. surat Tanah, sertifikat, terus kendaraan, jalan sepeda motor, ya. Sepeda biasa, laptop. Terus untuk rumah sendiri, nenek keinginan seperti apa? Untuk rumah sendiri? Bangun kembali sudah. Seperti semula. Seperti yang semula. Kita tidak punya salah. Namun belakangan rumah yang ditempati Nenek Elina diklaim telah berpindah kepemilikan. Samuel mengaku telah membeli rumah itu dari mendiang Elisa di tahun 2014. Ia juga mengklaim punya bukti sah surat jual beli dan letter C atas rumah yang ditempati Nenek Elina. Bahkan Samuel menyebut dirinya telah memberi peringatan berulang kali kepada Nenek Elina untuk mengosongkan rumah. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Nah, kalau Bapak pengacara ini apakah perwakilan dari siapa? Katanya dari Bu siapa? Elina. Oke. Kalau gitu Pak, ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama punya argumentasinya. Jadi gini. Upaya hukum yang ditempuh Nenek Elina perlahan membuahkan hasil. Satu persatu pelaku pengusiran dengan kekerasan terhadap Nenek Elina akhirnya ditangkap. Sejauh ini sudah 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani proses hukum. Ketiganya dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau penganiayaan. Jadi penjual sama pembelinya itu satu orang, seolah-olah dia sudah melakukan IJB, ikatan jual beli. Dia mengklaim 2014 katanya sudah dibeli, tetapi di sini di pencoretan letter C ini Baru 24 September 2025 dirobohkan. Iya. Setelah memeriksa sejumlah saksi serta barang bukti, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan 3 tersangka pengusiran dan kekerasan terhadap Nenek Elina. Mereka adalah Samuel Aradi Kristanto, M. Yasin, serta tersangka ketiga berinisial SY. Ketiganya kini ditahan di Mapolda, Jawa Timur.